Kita bahagia sekali bisa melaksanakan salat subuh, karena masalah subuh jama'atan maka nama qauman lain. Barang siapa mengerjakan salat subuh berjemaah, maka pahalanya seperti kita bangun semalam penuh untuk beribadah kepada Allah. Jadi salat ini kalau dikerjakan berjemaah, salat subuh ini kita itu bagikan mulai dari maghrib sampai subuh itu diisi ibadah terus. Walaupun semalam kita tidur, tapi tercatat sebagai orang yang bangun malam semalam penuh. Jadi pahalanya besar sekali salat subuh berjemaah ini. Dan alhamdulillah juga jika kita bisa melaksanakan salat subuh berjemaah ini diawali dengan kita bisa i'tikaf di masjid ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, bahwa tema kita saat ini adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran, Quran itu adalah kalam Allah. Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Adalah merupakan satu kebanggaan tersendiri yaitu Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab yang paling istimewa di antara kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu banyak, kitab langit, istilah menjemput santri itu kitab samawi, kitab langit. Katanya kitab-kitab itu kitab samawi. Kitab samawi itu banyak. Setiap para nabi, para rasul itu punya kitab yang menjadi pegangan dalam syariatnya, yang menjadi pegangan dalam mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita ketahui itu adalah berapa? Ada 4 kitab. Kita harus tahu bahwa ada 4 kitab. Wa arba'un apa? Ada 4 kitab min kutubin tafsiluha Tauratu Musa. Tauratu Musa bil huda tanziluha. Terus Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Itu ada kitab Taurat. Coba di Taurat kita itu harus tahu, harus yakin dan harus percaya. Dan ada juga kitab Zabur. Kitab Taurat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat Taurat. Nabi Daud dapat kitab Zabur. Nabi Isa dapat kitab Injil. Dan Furqanun ala khairil mala. Kitab Al-Quran diberikan kepada paling mulianya, paling utamanya makhluk, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui pada hadirin sekalian, semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya jumlatan wahidatan, langsung turun sekalian, seketika satu kali, semua berupa kitab. Ini kitab Taurat, ini kitab Injil, langsung satu kali. Dan Al-Quran itu turun itu tadrijan, sedikit-sedikit, sesuai dengan kejadian yang ada. Dan Al-Quran ini kadang-kadang ya surat yang suratnya belakang, tapi yang ditulis di depan itu surat yang belakang turun duluan, seperti Iqra itu turunnya paling pertama dari Al-Quran itu. Tapi surat di dalam catatannya itu ada di ayat berapa? Di juz 30 kan. Yang ada di depan adalah justru Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Yang lain kitab itu turun seketika. Para jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi Musa ini mendapat kitab Taurat itu ya seketika, artinya satu kali turun ya langsung dibawa pulang oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini diberi janji oleh Allah, wahai Musa, nanti kalau kamu sudah menang dengan Fir'aun, selesai kamu perang dengan Fir'aun dan kamu menang, maka kamu saya beri kitab Taurat. Ini Nabi Musa, di mana ini ya Allah? Dia nanti bertemu dengan saya itu di Gunung Tursina saat itu. Berapa hari? 40 hari kamu dulu bertapa dulu 40 hari, ya, baru nanti kamu akan dapat kitab Taurat. Nabi Musa ini akhirnya apa tapi boleh tanpa adik betul bisa lagi. Artinya tanpa beliau itu disuruh berzikir kepada Allah, berzikir mensucikan diri. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin sekali berangkatnya saya ini tidak sendirian, tapi ditemani oleh beberapa orang pilihan saya. 70 orang Nabi Musa ini memilih santrinya. Santri yang hebat-hebat 70 orang dibawa oleh, ayo kamu ikut saya. Kemana Nabi Musa? Saya akan diberi Taurat oleh Allah. Kemudian Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Setelah lama-lama di sana Nabi Musa 70 orang ini suruh minggir semuanya. Minggir kamu, menjauh di sana. Karena Allah tidak ingin ada orang lain di sini. Sudah menjaga menjauh dari sini. Kemudian Nabi Musa langsung dapat Taurat, dapat law, papan Tauratnya, isinya kitab Taurat. Setelah selesai menerima ini, Nabi Musa datang ke 70 orang. Ini saya sudah dapat Tauratnya. Apa katanya orang 70 ini? Katanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Pak Musa sampai dengan Nabi Musa pas datangnya kitab dulu tak diingatin kapan pemberian ini datang, bagaimana serah terimanya kamu dengan Allah saya tidak melihat. Oleh karena itu saya tidak beriman, tidak iman saya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Saya tidak akan beriman sampai saya melihat Allah secara terang-terangan. Wah, ini begitu kaumnya berbicara ini langsung 70 orang itu langsung disambar penting. Wah, ini betul-betul orang ini mati kabeh langsung. Pasti kaya nanti mengatakan saya tidak akan beriman kecuali saya melihat secara jelas Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan kitab ini kepada engkau. Mereka langsung mati kabeh betul-betul orang. Dan Nabi Musa ini kan protes ke Allah Ta'ala. Tuh pengiran bagaimana kau mematikan orang ini, kok dimatikan semua? Ada apa Musa? Kenapa Musa? Terus siapa yang akan jadi saksi saya nanti di kaum bahwa saya dapat Taurat ini? Kalau begitu penuh gula sekali, pemati sekali, bagaimana gula dekat jauh dari Musa. Akhirnya dari Musa ini Allah Ta'ala 70 orang dihidupkan kembali. Potong orang ketemu ini potong jalan lagi. Ini kapur gelapnya yang betul potong. Setelah dia bangun hidup lagi, ditanya oleh dia, bagaimana kamu iman apa tidak? Oh saya iman, Tuhan Musa iman. Nanti aku kapur gelap boleh. Nabi itu semuanya punya proses di dalam menerima kitab, dan kitab itu diturunkan secara langsung. Tapi Al-Quran ini tidak. Dan ini kitab yang oleh Allah itu dijamin, wa inna lahu lahafizun. Kitab ini yang dijamin akan dijaga oleh Allah hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Yang lain, Taurat itu kita yakin bahwa ada kitab Taurat
kita tidak boleh percaya bahwa Taurat yang sekarang ini adalah Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak boleh percaya itu. Ini Tauratnya Nabi Musa. Kemudian Injil kita percaya bahwa ada kitab Injil. Tapi Injil yang sekarang kita tidak boleh percaya bahwa Injil ini adalah Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena sudah ada perubahan-perubahan yang banyak. Taurat dengan perubahannya banyak. Taurat menjelaskan tentang kematian, menceritakan tentang kematiannya Nabi Musa. Taurat yang sekarang. Orang yang kitab Nabi Musa kok menerangkan tentang kematiannya Nabi Musa. Injil ini banyak Injil sekali. Banyak sekali. Ada yang paling terkenal kan 4 Injil. Tapi beratusan Injil. Loh, mana Nabi Isa menerima kitab sebanyak itu? Tapi Al-Quran ini sudah 1400 tahun lebih sampai sekarang tak ada satu pun perubahan di dalam Al-Quran. Tak ada sedikit pun. Jadi terus sampai sekarang kitabnya siapapun, Al-Qurannya siapapun, ya Al-Quran itu. Al-Quran dari NU gineka, Al-Quran dari Muhammadiyah gineka, Al-Quran dari Wahabi, ya itu semuanya. Al-Qurannya orang Mu'tazilah, ya ini. Walaupun mereka punya pendapat yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, ada pandangan perbedaan secara furu, ada perbedaan secara usul, artinya secara pokok. Tapi Al-Qurannya berbeda pada tidak ada perbedaan. Karena memang Allah sudah berjanji, wa inna lahu lahafidhun. Saya akan menjaga Al-Quran ini. Kalau yang lain tidak ada. Tapi kisahkan tak perlu ajar kitab selain, sudah membuktikan bahwa itu sudah tidak benar. Tapi kalau dulu itu ada kitab ini, iya, kita harus yakin. Ada kitab Zabur, kita harus yakin. Ada Injil, kita yakin. Hanya bukan yang sekarang. Injil sekarang kepada bahasa Inggris, modernnya. Al-Quran itu tidak. Dimanapun Al-Quran, ya tetap bahasanya bahasa Arab. Al-Quran di Amerika di bahasa Arab, walaupun terjemahannya itu bahasa Inggris. Seperti di Indonesia, Al-Qurannya diterjemah secara bahasa Indonesia. Maka Rasulullah SAW itu paling bangga dengan Al-Quran. Rasulullah itu sebenarnya tidak ingin punya kelebihan-kelebihan seperti Nabi yang lain. Ini Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah sudah bangga dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi kebanggaan tersendiri, dan ini adalah satu-satunya mukjizat yang abadi sampai saat ini. Rasulullah itu tidak ingin seperti Nabi Musa punya tongkat sakti. Jika dilemparkan menjadi ular, dipukulkan ke laut, maka laut bisa terbelah. Hebat Nabi Musa, kan. Terus Nabi Isa juga seperti itu, punya kelebihan. Apa Rasulullah itu tampak ingin mengalahkan mereka? Rasulullah tidak ingin. Saya tidak ingin mendapatkan mukjizat-mukjizat yang banyak itu. Saya hanya bangga dengan Al-Quran. Walaupun mukjizatnya Rasulullah ini sebenarnya juga melebihi dari mereka, tapi Rasulullah itu bukan mukjizatnya yang dibangga-banggakan, bukan. Yang terus dikaji adalah mukjizat yang berupa Al-Quran. Sampai sekarang yang terus dikaji banyak, semakin banyak orang Islam masuk Islam karena mengkaji Al-Quran. Rasulullah itu dulu pernah ditawari oleh Allah. Kamu ingin mendapatkan mukjizat yang besar? Di saat umatnya, kaumnya Nabi itu meminta Gunung Sofa dan Gunung Marwah ini jadi emas. Muhammad, saya akan beriman
kalau gunung Safa dan Marwah ini jadi emas, saya kaki lu Kanjeng Nabi itu saking inginnya kaumnya beriman, ini sampai mengiyakan. Siap, katanya Rasulullah SAW. Bila Muhammad deku, ayo datang bareng. Kanjeng Nabi lemantor lu pengira, siap berangkat. Jadi Nabi berangkat. Di tengah jalan, Malaikat Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, apapun yang kamu minta, dunia ini sudah diserahkan ke kamu. Ingin apa kamu, dunia ini diserahkan ke kamu sekarang. Kamu mau apa? Silakan. Tapi kalau sudah seperti ini Muhammad, jika masih kamu tidak beriman, maka saya akan menurunkan bencana yang luar biasa. Katanya Rasulullah, ada tak nyaman katanya Rasulullah. Karena apa ini kalau sudah kadung seperti ini, bencana besar akan datang. Dan Rasulullah itu tahu para nabi itu loh punya mujizat yang besar-besar. Tapi apakah kaumnya beriman? 100%. Tidak ada kaum yang beriman itu 100%. Ya, nabi-nabi yang lain memberitahukan mujizatnya ini, tapi tidak itu. Lalu nabi ini nggak jadi. Kenapa? Karena mencintai umatnya, mencintai kaumnya. Wis gitu. Dan Muhammad buru-buru. Ayo kita kembali kepada Al-Quran saja. Kita dialog Al-Quran, kita pahami Al-Quran ini. Kalian percaya silakan, tak percaya ya silakan. Lakum dinukum waliyadin, itu kata Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran adalah merupakan kebanggaan tersendiri dari Rasulullah SAW. Al-Quran yang besar ini, Al-Quran yang agung ini, itu diturunkan. Kapan diturunkannya Al-Quran? Maka di dalam Al-Quran itu sendiri diterangkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-Quran ini saya turunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya. Ini turunnya bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Terus malam Lailatul Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ini kalau dihitung itu 83 tahun. Jadi satu malam itu kualitasnya sama dengan 83 tahun. Di malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikatu fiha wa ruh. Di malam ini turunlah malaikat-malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril untuk apa? Salamun, untuk mengucapkan salam kepada manusia. Iya hatta matla'il fajar. Itu Lailatul Qadar. Terus kok Lailatul Qadar itu diberitahu bahwa itu kan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lalu terus itu bulannya kapan, harinya kapan? Maka di ayat yang lain itu disebutkan Al-Quran ini diturunkan Yaumal Taqal Jam'ah. Yaumal Taqal Jam'ah, di hari bertemunya dua pasukan untuk mempertahankan agamanya. Apa yang maksud hari bertemunya dua pasukan? Yaitu pasukan Islam dan pasukan kafir dalam perang Badar. Dulu pernah ada kejadian perang Badar. Perang
Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau digabungkan, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, ketepatan bersamaan dengan, bukan bersamaan, Lailatul Qadar ini Al-Quran ini turun itu Yaumul Taqal Jam'ah, bertemunya dua pasukan. Perang Badar ini adalah satu penentu keberlangsungan agama Islam. Islam ini akan berlangsung terus apa enggak? Ini penentuannya perang Badar. Karena perang Badar ini orang kafir punya keinginan untuk menghabiskan Islam ke akar-akarnya. Mau sampai petani sekali, sampai Kanjeng Nabi wis akan dibunuh dan perang Badar. Dengan pasukan yang besar dari Mekah. Orang Mekah bawa pasukan besar dibandingkan 1.000 orang pasukan. Dengan senjata yang sangat lengkap. Orang Islam ini, pasukan Islam ini hanya 300 pasukan. Oleh 300 talabot 1.000. Yang 300 ini sampai monek. Yang 300 itu setiap 30 orang Islam ini hanya punya satu senjata. Ingat di situ pedang. Karena apa? Orang Islam itu miskin saat itu. Jarang arek ke tadi. Semangat perang mereka. Mereka itu tidak punya apa-apa. Sampai Kanjeng Nabi ini berkata sahabatnya, ya Rasulullah, apakah tidak bisa ditunda perang ini ya Rasulullah? Kula kita kuwi pedang mesti ada terowongan dan ini tadi saya kuwi makan perang. Ini enggak datakan nih kan? Datakan benar sebulan lagi benar nih kan? Sedia makan perang Muhammad. Aduh, apa saya perang nih dulu? Kanjeng Nabi berkata, bayang lagi 30 orang pedang di situ. Tadi entar perang ini nyambung pedang 30. Entar perangnya pedang 30, orang kafir yang pedang 10 biji. Kita nyampe mana, nyampe mereka. Orang kafirnya, orang Islamnya hanya sekian pedangnya. Jika mau 300 kan mau 30 kan berarti naik 30. Terlalu pedang. Tadi makan dari Rasulullah tidak sawas perang dengan Rasulullah. Apa? Ini pesanan pedang mereka tadi pedang. Masa orangnya bijak kocak kan tadi. Katanya Rasulullah apa? Ya tak apa-apa, tak mau perang dengan kalian dan ikut apa-apa. Saya akan berangkat sendiri. Katanya, saya akan berangkat sendiri. Kenapa? Karena saya yang diperintah oleh Allah berperang, bukan kalian. Saya yang diperintah oleh Allah. Tidak kompak kata itu. Apa katanya orang Madinah? Oh Kanjeng Nabi, kita mati bersama-sama. Oh masampian loka Kanjeng Nabi, boleh loka juga. Kalau engkau mati maka saya akan mati semuanya. Nanti sahabat berangkat dengan semangat. Jalan badannya apa? Orang munafik apa? Gampang gaduh saja. Apa jawabannya orang Islam? Entar nyetornya apa? Kita akan berangkat menuju kematian. Entar mati. Setiap orang apa? Entar mati katanya sahabat. Tapi hebatnya sahabat itu tidak mau mereka itu diam sendiri di rumah. Jangan sampai Rasulullah luka sendirian. Maka saya harus luka. Ini berangkat sahabatnya. Lalu saya baca Yaumul Taqal Jam'ah. Memang secara kuantitas titik pasukan dengan 1.000 bintang. Ada perang setelahnya itu sampai ada 10.000, ada 3.000. Tapi sudah perang sudah kuat setelahnya.
Di zaman perang Badar ini adalah perang penentuan. Kanjeng Nabi itu sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, nek kemun kalah, kepada kanjeng Nabi, nek kemun kalah, ya Allah, lam tuqbal abadan. Tak kira berdiri nyebel sampian pada mereka. Itu katanya Rasulullah SAW. Kalau pasukan ini kalah, ya Allah, maka engkau setelah ini tidak akan ada orang yang menyembah engkau sampai selamanya. Dan ini baru perang Badar ini akhirnya semangat orang Islam. Gila kan perang Badar ini perang aneh cara Islam. Katanya orang Islam perang aneh. Anehnya mengapa? Karena banyak kejadian aneh. Katanya orang Islam itu, saya ingin memenggal lehernya itu, pedang saya belum nyampe kepalanya sudah ngantuk mereka. Aju itu ngantuk aja karena kotel balik katanya gimana? Cibet dari kilo dapat. Nanti jawabannya orang Islam hanya keberaniannya saja. Sebenarnya perang ini ditolong, tapi apa bukti keimanan yang kuat? Mereka ini keberangkat walaupun sudah dipastikan katanya mereka rentan kalah antara satu dan para jemaah sekalian yang saya hormati, yang terpenting di sini adalah yang jelas nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu adalah terjadi pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diisyarai adalah Yaumul Taqal Jam'ah. Berarti Lailatul Qadar itu adalah di bulan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar berada di bulan. Turunnya Al-Quran itu persis di bulan Ramadan. Turun dari mana itu? Turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya. Turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya ke langit dunia yang nanti malaikat Jibril membaca dan menurunkan Al-Quran ini sedikit demi sedikit. Jadi berdepas setorong dengan Nabi yang turun kepada Rasulullah SAW ini adalah yang pertama surat Iqra, dan itu terjadi di hari kelahirannya Rasulullah. Artinya hari Senin tanggal 12 bulan Muharram itu diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi. Yang dari sana ke Lauh Mahfuz itu semuanya terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini turunnya Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini kalam. Jadi kenapa kan disangki semua orang lagi semua kita memperbanyak tasbih kepada Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu laisa biharfin wala sautin wala awal wala akhir wala seterusnya. Kalamnya Allah itu laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana saya buat modul ni kan? Ini semua ada sekolah madrasah kan mereka. Kalamullah itu. Lah terus ini bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ini yang ada itu adalah bahasa, arti daripada kalamullah. Artinya kalamnya Allah. Kalamullah itu yang hakiki adalah laisa biharfin wala sautin, tidak bersuara, ya tidak berhuruf. Lagi tidak bersuara dan tidak berhuruf itu asli dari kalam Allah Ta'ala. Jadi makan iman ini. Iman itu memang harus membenci untuk mencapai kata-kata la ilaha illallah, untuk mencapai subhanallah maha suci Allah, untuk mencapai. Terus ini bagaimana? Ini sudah malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ini, sudah artinya Al-Quran, artinya kalam, artinya kalam Allah. Maka Nabi Jibril
pernah terjadi mihnatul kubra, bahwa Al-Quran itu caki kalau Al-Quran itu qadim apa hadis, Al-Quran itu makhluk apa bukan. Jadi Al-Quran ini baik ya makhluk menjemput Allah Ta'ala, tapi lah tidak benar ini baik ya. Jadi bukan kalam Allah. Ini ulama sampai terjadi mihnah. Jadi ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, mereka ipatein iyoko, termasuk salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Seiyoko 15 tahun di dalam penjara. 15 tahun Imam Ahmad itu dihukum, di penjara gara-gara mengatakan Al-Quran itu qadim, Al-Quran itu kalam Allah, Al-Quran bukan makhluk. Jadi ucap qadim ini kayak iyoko, termasuk Imam Syafi'i juga. Di saat itu Imam Syafi'i ini kan ditanya lagi, Al-Quran ini makhluk apa qadim? Apa kalam Allah? Imam Syafi'i ini kan orang cerdas, orang pintar. Jadi mengucap qadim, ya hukumnya Imam Syafi'i mengucap qadim. Jadi Imam Syafi'i ini kan, ayo Syafi'i, katanya penguasa di saat itu. Imam Syafi'i ini kan jauh aja kena Taurat dengan Imam Syafi'i, Zabur, Injil, Al-Quran, hadhihi arba'ah makhluk. Dikaji kepada Imam Syafi'i. Taurat apa? Zabur, Injil, Al-Quran, hadhihi arba'ah makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 4 peneka makhluk. 4 peneka makhluk. Padahal saya maksud 4 ni geriji. Jadi 4 peneka makhluk dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini selamat. Jadi Imam Syafi'i ini hadilah 4 ni makhluk. Taurat, Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 4 peneka makhluk. Selamat Imam Syafi'i ini kata yakum. Karena berarti Imam Syafi'i menjadi kocak kisah makhluk. Berarti Al-Quran ini makhluk. Padahal Imam Syafi'i kok tak karuci, kocak hadil Al-Quran ini 4 ni. Maka pada dia Imam Syafi'i ini ke guru. Imam Syafi'i ini guru dari Mesir, dari Baghdad, melarikan diri ke Mesir. Tak kau jauh yang temu. Saya temu yang pergi dari situ. Tapi dia cara mereka. Kadang-kadang bahasa itu harus turun. Bahasa itu harus turun dari bahasa yang tinggi menuju bahasa yang lebih rendah. Contohnya sampai ini kan makan aja. Contoh deh kan, sampai makan aja kan. Sampai kira-kira mau makannya aja. Nika sampai kira-kira akatuan ini kan apa? Jam-jam kena jam setengah kanan. Apa dia nika sampai? Napa sampai macam tik 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 dia nika? Itu pasti sampai ada benda kan tik 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 kan dia nika. Apa tik 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 kan dia nika yang atas. Ya kena setengah kanan kan dia nika. Lah ini bahasanya sama sebenarnya. Hanya dari bahasa yang tinggi menuju bahasa yang lebih rendah. Dari bahasa yang tinggi menuju bahasa yang lebih rendah. Paham sebenarnya? Tapi Al-Quran itu tetap kalamullah. Setelah disampaikan kepada manusia, maka berupa tulisan dan berupa sebuah suara. Karena apa? Karena ini sudah turun kepada bahasa yang lebih untuk disampaikan kepada makhluknya Allah Ta'ala. Tapi dari manusia ke hewan saja, bahasa ini sudah berubah. Padahal artinya sama. Dari manusia ke hewan, sampai selebur manuk lagi. Mana makan di manuk, tak kira pastikan kita sampai di mana. Kalau bayar saya makan, karena beda deh, kan enten.
Maka Nabi Isa itu dulu, Nabi Musa di saat minta kepada Allah Subhanahu, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kula terone ka sampeyan ya Allah. Niki dia pun Musa ya Allah. Kula terone ka sampeyan ya Allah. Lalu dijawab oleh Allah, qala la taroni, kamu tidak akan bisa melihat saya. Walakin inzur ila jabal, tapi lihatlah gunung itu. Kalau kamu mampu melihat gunung itu, fasawfa taroni, kamu akan mampu melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra besar. Allah ini menampakkan dirinya ke gunung. Nabi Musa serone ngalih gunung mereka. Maka gunung ini hancur dan Nabi Musa kelengkaran. Nabi Musa bangkit dari kelengkaran. Itu setelah bangun dari kelengkaran, Nabi Musa tidak bisa mendengarkan kalamnya manusia. Siapa orang lagi Nabi Musa kota? Siapa orang? Nabi Musa lo ini kota Nabi Musa. Saking jijiknya kalamnya manusia setelah mendengarkan kalamnya Allah. Saking nikmatnya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terasa nikmat sekali Nabi Musa. Di saat Nabi Musa mendengarkan kalamnya manusia, maka Nabi Musa langsung kota. Harus adaptasi tiap hari Nabi Musa. Saking nikmat dengan kalam Allah ta'ala. Ini kayak tapi hakikatnya Al-Quran itu adalah kalam yang nikmat hakikatnya. Engki berhubung tak pateng eding lagi. Dan kalam yang tak pateng pada sapi. Engki membaca Al-Quran malas nekat. Itu hakikatnya adalah kalam yang sangat luar biasa indah. Hakikatnya. Jadi seperti Nabi Musa di saat mendengarkan kalamnya Allah, maka wa kallamallahu Musa taklima. Allah akan ajabu langsung ke Nabi Musa. Nabi Musa keberan kalam Allah, dengan Nabi Musa itu konima nyaman sejak nyaman yang luar biasa. Mereka ada lagi kenapa makan orang masuk surga ketika itu bagi pala ainun rohat wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Nikmatnya surga itu mata tidak pernah melihat, tidak pernah melihat keindahan seindah ini. Wala udhunun sami'at, telinga ini tak pernah mendengar kenikmatan seperti kenikmatan yang ada di sini. Karena apa? Karena dengan suara ketika pada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihha nadhirah. Karena di surga itu manusia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesarnya itu adalah di saat melihat Allah, di saat melihat kalam. Maka jangan gula-gula dekat kita subhanallah, subhanallah. Kita itu harus banyak bertasbih ya Allah Ta'ala. Jadi ingat nikah hakikat dari kalam. Nikmat suara negeri dimennya kepada orang. Enggak boleh kenikmat suara. Dulu itu ada orang bertamu ke kiai. Dulu ada kiai Sidogiri, itu namanya Kiai Nawawi bin Hasan. Kiai Sidogiri ini keturunan Berkah. Kiai Nur Hasan ini keputraan Kiai Nur Khotim. Kiai Nur Khotim ini ke orang Berkah. Berkah termasuk yang terselenggara ini. Jadi pada Andi Putra Kinur Hasan, Andi Putra Kinawawi, ini cuma timnya. Pada saat mereka nyabis ke kiai itu, cabis bulan puasa ini kan cabis, kayak makin nih kan, cabis yang siang nyaman nak robi. Nah robi ini kan cabis ke kiai nyambi bubu. Tanya periksa dari kiai, apa jadi bubu kan itu kiai. Oh iya ya kena dulu. Pasan yang siang nih kan. Nah robi ini sari Nawawi ini kan yang kain rambutan, yang kain belon itu. Pasannya yang siang. Nah ini piwi kan robi kan. Jadi ini pasan apa pasan yang naruh
suarga, rambutan suarga. Sebentar juga mon bulan dunia, bulan suarga tak betah biar. Nanti akhirnya naruh ini ada juga buat mana dia jual naruh. Mon sebentar aja bulan dunia, mon bulan suarga ya lo betah. Jadi akhirnya naruh ini juga. Lalu bulan sesebereng ini berhadu bilang. Menciknya mana ada deh. Bulan suarga ini nikmat. Coba naruh ini. Lalu kemarin ini kena naruh ini tak bisa jalan nasi. Jadi kemarin ini tetap bisa jalan nasi, tak bisa. Ada nasi ini langsung mota. Karena justru rasa nasi ini kan bisa menyebabkan aduh kaki nampak ini. Saking nikmat tuh rambutan suarga ini, saking nikmatnya. Lalu ini sampai meninggal. Saya menaruh ini tidak bisa makan. Gila tak lapar, letak di rumah. Kadang aja membuat suatu. Kiai Nawawi ini tak ada budak Nawawi, Nawawi ini kebeleman itu. Jangan mereka Nawawi. La yakulu thamratal jannah illa ahlul jannah. Tidak akan makan buah surga kecuali orang ahli surga. Nawawi ini bukan luar biasa. Suara kengkor, suara kengkor. Karena tidak akan makan buah surga kecuali ahli surga. Lalu kena Nawawi ini sampai para sedher. Ini aneka jauh sedikit sampai akan meninggal beliau itu. Bodoh keluarganya yang mendapat. Malaikat Israel ini sekarang sedang mencabut nyawa saya. Orang itu punya apa nih kesakit, asli ini kesakit. Malaikat Israel sekarang ini sedang mencabut nyawa saya. Tapi semua itu tak terasa kalah dengan nikmat yang ada di tenggorokan saya. Saking nikmatnya tenggorokan saya ini, tidak bisa merasakan sakitnya dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Dan ini sampai tak terlalu sakit. Nah seperti ini lagi kenikmatan Al-Quran yang sebenarnya lagi kenikmatan mendengarkan kalamnya Allah, kenikmatan mendengarkan membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan melihat Allah mereka akan dirasakan oleh hatinya orang-orang yang bersih. Maka ada ulama itu kalau misalkan insya Allah tak percaya hurufat benar. Ada ulama itu hatam Quran satu hari ini, hatam Quran ini 4.000 kali hatam Quran, 4.000 kali sehari semalam. Masuk akal, kita masuk akal, canggu lebih sampian kan ini kan. Ini sebuah mukjizat, sebuah karomah. Mon sampian mau mendekatkan, bisa mendekatkan secara ilmiah. Orang Al-Quran ni kesan ketokap dan kena fotokopian biasa langsung terji. Coba sampean buka Quran sampai fotokopi misalnya. Insya Allah serba kenapa 30 juz Al-Quran itu di fotokopi tak kira sampai setengah jam mereka mana? Kan ini kan? Kira-kira setengah jam lah setara lagi. Fotokopi Al-Quran 30 juz itu. Setengah jam mereka hatam fotokopi bisa. Al-Quran setengah jam hatam. Lah, ini satu bukti bahwa Al-Quran ini setengah jam bagi hatinya orang yang seperti fotokopi itu sudah selesai. Kalau alatnya lebih canggih lagi, ini kan semenit hatam. Bagi mereka yang hatinya luar biasa. Mohon hati lebih sampai lagi jadi hati benih hati fotokopi lagi, hati nulis dari gedung situ ke apa potropot saya nulis. Jadi saat tak mari kita itu menulis Al-Quran, hati kita itu menulis, bukan mengkopi Al-Quran. Kalau hatinya sudah menjadi Al-Quran, maka dia itu akan
Negeri Imam Syafi'i tak bisa ampuh. Kok yang baca Quran tak bisa ampuh ke Tuhan tak? Katanya Syafi'i. Karena apa? Tak bisa berhenti di tengah-tengah nih kan. Imam Syafi'i ini kan tak bisa, harus marah. Begitu buka Qurannya dari awal harus selesai ke belakang. Ukul bisa sampean begitu buka Al-Quran langsung awalnya tidak langsung antok. Nanti oleh situ mereka mau terlalu lekasnya coba sampean buka Quran. Tapi buka bisa juga dulu. Lengah Al-Quran ni, wah baca Quran. Kita kita lengah tahu. Insya Allah tak sampai selesai. Amal Imam Syafi'i justru tak bisa nyekden. Tak bisa nyekden karena nikmatnya membaca Al-Quran. Kita tahu orang saya luar biasa. Para jemaah sekalian insyaallah ini kajian dengan mungkin neka yang bisa saya sampaikan, tapi kesimpulannya adalah Al-Quran ini merupakan pegangan utama kita sebagai umat Islam, dan ini yang dibanggakan oleh Rasulullah. Mukjizatnya Rasulullah abadi sampai saat ini. Kalau dulu tangan Rasulullah bisa mengeluarkan air, tapi itu sudah habis, tinggal cerita. Mukjizat yang abadi adalah Al-Quran, dan ada mukjizatnya para nabi yang abadi selain mukjizatnya Rasulullah yang berupa Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Pada hakikatnya Al-Quran ini adalah nikmat yang luar biasa, yang mestinya harus kita rasakan. Maka kita berusaha untuk bisa mendapatkan kenikmatan